badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kami seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-15 sesudah Pentakosta. Dalam ibadah hari ini kita juga bersyukur atas hari ulang tahun Pelkat BA yang ke-61. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita semua diberkati olehnya. Pemberitaan firman Tuhan di ibadah saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Johannes Wadu. Mari kita bersaat teduh. Marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan, dalam ibadah mensyukuri pemeliharaan Tuhan bagi persekutuan Pelkat PA yang ke-61 hari ulang tahunnya. Marilah kita pertaruhkan ke dalam kemurahan tangan kasih Allah. Ibadah ini, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dalam ibadah ini berkata, "Hai anakku, dengarlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Amsal 1 ayat 8. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah mengaku akan dosa-dosa kita dengan perasaan yang sungguh-sungguh menyesal dan malu, serta dengan penuh kerendahan hati. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Allah Maha Kudus, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengakui segala dosa dan kejahatan yang telah dibuat sepanjang hari lalu. Banyak mendengar tetapi kurang menjadi pelaku firman yang setia. Acap kali kami kurang memperlihatkan tindakan kasih sayang sebagaimana yang Engkau perintahkan. Kami terlalu banyak berbicara tentang kebaikan-Mu, tetapi kurang peka dan jarang membagi bersama saudara-saudara yang menderita. Ibadah yang kami lakukan serta firman yang kami dengar hanya memperkaya diri sendiri.
Hati kami lebih cenderung mementingkan kebutuhan sendiri daripada berkorban demi kebahagiaan sesama. Ibadah yang kami lakukan pun hanyalah sebatas rutinitas belaka. Oleh karena itu, kami mohon ampunan-Mu, serta baharuilah roh dan pikiran kami, agar kami menjadi utusan yang membawa kabar sukacita dalam pelayanan kasih kepada semua orang yang jauh maupun yang dekat. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan sebagaimana yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 32 ayat 1 dan ayat yang kedua yang mengatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Berdasarkan kebenaran sabda Allah ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Dia mengajarkanku menyenangkan hatinya, dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Dia mengajarkanku taat pada firman-Nya, agar aku memuliakan nama-Nya. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 dan ayat yang ke-35 yang menyatakan, Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat dipersilakan duduk. Puji-pujian dari Pelkat PA. Sungguh
Jemaat Tuhan, mari kita persiapkan hati untuk mendengar kebenaran sabda Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kini kami dan seisi rumah tangga kami telah menyediakan hati, pikiran, dan diri kami seutuhnya untuk menerima kehadiran-Mu yang penuh kasih karunia. Curahkanlah pada kami saat ini Roh Kudus, agar ibadah ini menjadi bermakna bagi pengembangan kehidupan kami dan iman percaya kami kepadamu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami umat kepunyaan-Mu sedia hati mendengar. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Kita nyanyikan haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan firman Tuhan di ibadah hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-19. Firman Tuhan menyatakan, Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah. Biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati. Bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapatkan pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah dibentangkan di depan mata segala yang bersayap. Padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. demikian pembacaan firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kita dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Selamat ulang tahun bagi Pelkat PA. Tuhan Yesus memberkati adik-adik layan dan juga kakak-kakak layan. Setialah terus di dalam melayani Tuhan. Pelayanan yang kakak-kakak layan berikan hendak melengkapi anak-anak kita, adik-adik kita, supaya mereka tidak hanya mengandalkan kecerdasan intelijensia saja,
tapi pelayanan yang kita lakukan atau kakak-kakak layan lakukan juga hendak menuntun adik-adik supaya mereka memperlengkapi hidup mereka dengan kecerdasan intelijensia, kecerdasan emosional, dan juga kecerdasan spiritual. Ketiga hal ini mestinya menjadi bahagian dalam kehidupan anak-anak kita, adik-adik kita, karena itulah sesungguhnya kehidupan manusia seutuhnya. Karena hidup itu menuntut kita untuk tidak saja membangun kehidupan rohani atau jasmani saja, tapi juga mampu menampakkan hidup atau diri kita di dalam kehadiran kita sebagai manusia seutuhnya yang juga berguna bagi orang lain. Kekasih Tuhan, hanya saja kadang-kadang pendampingan yang dilakukan oleh kakak-kakak layan tidak diresponi atau tidak disambut, ditindaklanjuti oleh orang tua. Karena banyak orang tua yang hanya memperhatikan atau mengejar kecerdasan intelektual saja atau intelijensia saja, sehingga mereka lebih suka mendidik atau memberi les tambahan atau pelajaran tambahan di luar daripada mengantar anak-anak untuk ke sekolah minggu. Ini pergumulan dalam kehidupan pelayanan PA khususnya, dan bahkan juga mungkin PT atau GP dan selanjutnya. Kekasih Tuhan, karena itu di dunia modern sekarang ini IQ atau kecerdasan intelijensia bukan satu-satunya ukuran kepintaran seseorang, tapi juga ada aspek lain. Yakni kita juga harus memperhatikan aspek emosional dan aspek rohani yang juga mesti menjadi perhatian penuh, baik dari kita sebagai pelayan maupun kita sebagai orang tua. Tanpa aspek itu, maka bisa jadi manusia atau anak kita bertumbuh menjadi seorang yang pintar, tapi kepintarannya bisa saja dipakai untuk satu kejahatan atau tidak menjadi berkat bagi orang lain. Pembacaan kita pada hari ini mau mengatakan kepada kita tentang bagaimana Salomo yang memperbandingkan dua jenis sumber pengajaran atau dua sumber didikan. Salomo mengangkat sumber yang pertama adalah orang tua. Dalam hal ini ayah dan ibu. Dan sumber yang kedua adalah orang berdosa. Jadi anak-anak kita ini bertumbuh di dalam dua kemungkinan yang dapat membekali mereka dalam hidup. Orang tua tidak cukup hanya memperhatikan sekolah, kesehatan, tetapi juga harus menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh gereja atau pelayan-pelayan Tuhan. Karena ketika anak-anak kita bergaul di tengah masyarakat, maka bukan tidak mustahil nilai-nilai yang lain dari nilai-nilai iman mempengaruhi cara berpikir mereka atau bahkan membentuk karakter mereka. Saya punya anak masih berumur 5 tahun. Ketika melepaskan dia bermain di luar, tiba-tiba dia datang dengan bahasa yang sudah lain. Bahasa yang membuat saya kaget. Adik, siapa yang ajar adik ngomong begitu? Ternyata memang kawan-kawan tetangga-tetangga, kawan mainnya itu sudah terbiasa dengan bahasa-bahasa yang tidak sesuai dengan etika Kristiani khususnya. Nah, kekasih Tuhan, Salomo mengingatkan kepada kita, kepada anak-anak kita untuk mendengar. Bagaimana membangun hidup dengan mendengar ajaran, didikan dari ayah dan ajaran dari ibu. Didikan dari ayah dimaksudkan untuk mendisiplinkan atau mengoreksi anak dalam sikap dan tingkah laku yang tidak benar. Oleh karena kadang-kadang papa ini juga suka sekali mempercayakan pendidikan anak-anak balita, anak-anak PA ini hanya pada ibu. Nah, bapak-bapak perlu juga hari ini membaca ulang apa yang disampaikan oleh Salomo.
Ada tugas dari bapak-bapak agar bagaimana mendisiplinkan anak atau mengoreksi anak dalam hidup dan tingkah laku yang tidak benar. Sedangkan ajaran yang dimaksudkan yaitu ajaran yang lembut, yang penuh kehangatan dan kasih sayang. Dan ajaran ini berfungsi sebagai dorongan yang sangat bermanfaat. Jadi tidak hanya mendisiplinkan, tetapi juga ada kelembutan, ada kasih sayang. Salomo mengingatkan agar baik ajaran maupun didikan janganlah kau menyia-nyiakan. Kata kerja bentuk perintah negatif dari akar kata natasi, yang artinya janganlah kau dengan sengaja meninggalkan atau janganlah kau dengan sengaja menyia-nyiakan atau melalaikan ajaran orang tua. Ketika anak mendengar didikan dan ajaran dari kedua orang tua, maka menurut Salomo pasti dia akan mendapat atau dia akan mencapai kebahagiaan. Ada ungkapan di sini karangan bunga dan kalung. Itu sebenarnya mau menunjukkan tentang kebahagiaan yang akan didapat sebagai ketaatan, hadiah dari ketaatan atau keberhasilan yang didapat. Jadi karangan bunga atau ungkapan karangan bunga atau kalung itu mau mengatakan bahwa ketika kita taat, ketika kita mendengar nasihat orang tua, ketika kita mau ikut didikan arahan dari orang tua, maka akhirnya kita akan mendapatkan kehormatan, kita akan mendapat keberhasilan, bahkan kita akan memperoleh kemuliaan. Ini yang dititik beratkan oleh Salomo dalam pembacaan kita. Kekasih Tuhan, kita lihat ayat 9. Salomo juga mengingatkan bahwa selain orang tua ada sumber-sumber lain yang dapat menyesatkan. Ini orang tua harus perhatikan benar. Jadi tidak hanya kita mengontrol sekolah yang berkualitas menurut kita, sekolah yang bermutu menurut kita, tapi kita juga harus mengontrol siapa teman anak-anak kita. Sebab ada sumber-sumber yang dapat menyesatkan kehidupan anak-anak kita. Sumber lain itu disebut oleh Salomo dengan kata orang berdosa. Pada ayat 11 dan ayat 14, Salomo menunjukkan beberapa bentuk kejahatan, yaitu yang pertama mengajak membunuh orang tak bersalah tanpa belas kasihan sedikit pun. Ayat 11 dan 12, dan mengajak untuk memperoleh kekayaan dengan cara mencuri. Ayat 13. Ini hati-hati. Ini juga yang kadang-kadang akhirnya juga ternampakkan dalam kehidupan anak-anak sekarang yang hanya mau mengajar gengsi dalam pendidikan, sehingga terkadang nilai yang diutamakan dan memperoleh nilai itu dengan cara yang salah. Ini orang tua harus mendampingi anak-anak dalam belajar, agar mereka dapat benar-benar membekali diri mereka dan mereka bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sebagai kasih Tuhan, saat ini anak-anak tidak hanya memperoleh didikan dan ajaran dari ayah dan ibu, tapi ada begitu banyak sumber belajar yang lebih menarik perhatian mereka. Salah satunya yang juga didukung oleh orang tua, yakni membiarkan anak-anak dengan bebasnya menonton YouTube di HP. Anak saya tiba-tiba dia lawan mamanya, dia marah mamanya dan dibanting pintu. Setelah dikontrol ternyata dia nonton di YouTube. Saya kaget. Dari mana kakak belajar? Dari mana kakak tahu cara melawan orang tua seperti itu? Oh, kakak lihat di YouTube. Oh, hati-hati. Kadang-kadang orang tua kan begitu. Daripada mendampingi anak-anak, dia capek urus anak, orang tua juga mau nonton YouTube. Ya, sudahlah. Anak nonton ini satu, mama nonton yang satu. Sudah.
Anak nonton tanpa dikontrol, tanpa pendampingan yang baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menurut sebuah survei, anak-anak rata-rata menghabiskan 6-5 jam setiap hari untuk membaca media cetak, menonton media elektronik digital, dan juga broadcast yang lain-lain, berita yang lain-lain. Itu menurut survei. Mereka mendengar dan mereka merekam musik, melihat, membuat, dan mempublikasikan konten internet. Dan juga mempergunakan smartphone dengan bebasnya. Sumber-sumber belajar ini jika salah dimanfaatkan dan tidak didampingi dengan baik, maka mereka akan terjerat dalam berbagai sikap yang justru menyalahi harapan atau juga tuntutan dari nilai-nilai Kristianis tersebut. Untuk hal itu, Salomo meminta agar anak-anak tidak mengikuti ajaran yang menyesatkan, oleh karena tawaran-tawaran itu akan mencelakakan. Kasih Tuhan, ayat 17 dan ayat 19, jaring ada di depan mereka. Artinya merasa aman-aman saja, tapi sebenarnya bahaya sedang mengintai. Mungkin sekarang kita katakan aman-aman saja. Biar saja toh dia masih kecil, Pak Pendeta, nggak apa-apa. Tapi menurut Salomo dalam pembacaan kita pada hari ini mengatakan bahwa sebenarnya ada jerat yang dapat mencelakai mereka di depan sana. Atau apa yang dilakukan tidak diketahui oleh orang lain, tapi perbuatannya sendiri akan menjeratnya masuk ke dalam perangkap yang sebenarnya sudah terpasang sejak mereka masih kecil. Kasih-kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini kiranya dapat membekali kita, khususnya dalam mendampingi anak-anak kita, khususnya kakak-kakak layan di dalam pendampingan, pengajaran kepada anak-anak kita, sehingga dengan serius dan dapat bekerja sama, orang tua dapat mendukung segala upaya dari gereja, khususnya kakak layan, baik PA, PT, maupun gerakan pemuda, supaya mereka tidak sampai jatuh atau terjerat oleh karena kesalahan pendampingan dari kita yang membuat mereka membangun hidup secara salah. Belajar dari apa yang dikatakan atau diungkapkan oleh Salomo dalam pembacaan ini, maka yang paling utama adalah marilah kita memohon hikmat Allah agar kita dapat melakukan tugas pendampingan sebagai kakak layan, melakukan tugas pendampingan sebagai orang tua, dan anak-anak kita juga diperlengkapi oleh hikmat Allah untuk membangun hidup dan mendengar segala arahan, didikan, dan pendampingan dari kakak layan dan orang tua. Tuhan Yesus memberkati segala upaya kita untuk membangun masa depan yang akan dicapai atau dinikmati baik oleh kita sebagai orang tua dan juga anak-anak layan kita. Selamat ulang tahun Pelkat PA, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk menguatkan pengakuan iman. Percaya kita menurut pengakuan iman rasuli dengan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi.
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerjaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, persekutuan pengakuan dan hidup yang kekal. Kasih Tuhan, dipersilakan duduk. Mari kita satu hati, kita bersyafaat. Segala ungkapan syukur hati kami pertaruhkan kehadirat-Mu ya Bapa. Secara khusus ketika kami mengingat rayakan pemerayaan Tuhan dalam persekutuan Pelkat PA GPIB. Sehingga pada hari ini kami boleh mensyukuri ulang tahun Pelkat PA yang ke-61. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan-Mu di dalam memelihara dan melindungi, memberkati gereja-Mu. Sehingga gereja-Mu boleh memperlengkapi diri dengan menghadirkan pelayan-pelayan yang mau memberi diri mereka untuk melayani anak-anak layan dengan penuh sukacita. Oleh karena itu ya Bapa, dalam syafaat ini kami mau mempertaruhkan kakak-kakak layan, baik di jemaat-Mu GPIB Kasih Karunia ini maupun di jajaran GPIB secara keseluruhan. Tuhan berkati dan Tuhan jaga. Biarlah segala upaya pendampingan yang dilakukan oleh kakak-kakak layan dapat membekali anak-anak kami, adik-adik kami, untuk senantiasa mereka bertumbuh di dalam iman, sehingga mereka juga dapat menampakkan sukacita yang nyata melalui ketaatan iman mereka, yang menyukakan hati orang tua, menjadi berkat dalam persekutuan, dan lebih khusus menjadi sukacita di hati Tuhan. Kami serahkan adik-adik, anak-anak layan. Tuhan berkati mereka secara khusus pada masa-masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, sehingga anak-anak kami, adik-adik kami, mereka harus sekolah di rumah. Tuhan berkati mereka sehingga mereka tidak menjadi jenuh, bahkan mereka dengan penuh sukacita belajar dan bahkan mengikuti sekolah minggu melalui pelayanan yang dilakukan oleh kakak-kakak layan melalui pelayanan virtual. Sehingga semuanya mereka boleh menikmati pertumbuhan iman, mereka juga menikmati pertumbuhan intelektual, sehingga pada saatnya nanti kami melihat anak-anak atau adik-adik layan kami menjadi anak-anak yang benar-benar menjadi sumber sukacita Allah yang menjadi berkat bagi dunia dan sesama. Kami serahkan seutuhnya Pelkat PA, Tuhan berkati dan sertai mereka. Tuhan juga sertai dan berkati Pelkat PT. Biarlah mereka juga boleh melakukan semua tugas layan mereka, baik sebagai kakak layan maupun juga anak layan. Mereka boleh senantiasa merasakan kasih sayang Tuhan yang mendampingi, yang senantiasa membekali mereka di dalam masa remaja mereka, sehingga mereka boleh memutuskan hidup untuk senantiasa berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki melalui tugas pendampingan yang dilakukan oleh kakak-kakak layan mereka. Kami juga menyerahkan pemuda gereja-Mu Tuhan, Engkau berkati dan sertai, biar dalam kemudaan usia mereka tetap menampakkan kesetiaan iman, sehingga mereka boleh menjadi sumber berkat dan teladan, baik bagi Pelkat PA dan PT, maupun juga di dalam persekutuan jemaat-Mu. Kami serahkan seutuhnya kasih-kasih hati kami, baik dari Pelkat PA hingga Pelkat GP, Tuhan berkati mereka sehingga mereka boleh berjalan menuju masa depan yang telah Tuhan sediakan tanpa kecemasan, karena Tuhanlah yang memegang tangan mereka. Demikian juga kami mau menyerahkan Pelkat PKLU, PKB, dan PKP. Tuhan berkati dan Tuhan sertai, biarlah kehadiran dan kebersamaan dengan pemuda, dengan teruna, dengan anak-anak, maka Pelkat PKLU, PKB, dan PKP boleh senantiasa menampakkan teladan yang baik melalui sikap hidup dan pendampingan, sehingga semua kekasih-kasih kami yang masih berada dalam kebeliaan usia mereka, dalam kemudaan usia mereka, dapat melihat teladan baik melalui orang tua, melalui kakak-kakak, sehingga pada akhirnya
semua, segenap anak-anak Tuhan, umat-Mu di dalam persekutuan jemaat-Mu ini, menjadi umat yang senantiasa menyukakan hati-Mu ya Allah. Terima kasih ya Bapa yang kudus, kami serahkan seutuhnya persekutuan jemaat-Mu Tuhan sertai. Di dalam ibadah syukur kami ingin mempertaruhkan jemaat Tuhan yang sedang berada dalam kelemahan fisik mereka, mereka yang sakit maupun mereka yang sudah usia senja. Tuhan lawat dan Tuhan berkati dan Tuhan sertai mereka, sehingga mereka tidak pernah merasakan sendiri karena Tuhan ada serta mereka. Mereka yang sedang berada dalam pemulihan di rumah, Tuhan juga senantiasa nyatakan cinta kasih Tuhan, sehingga oleh karena cinta kasih Tuhan yang memberkati, maka pada saatnya kami boleh melihat, kami menyaksikan pemulihan yang daripada Tuhan boleh menjadi bahagian hidup mereka. Kami mau mempertaruhkan mereka yang berhari ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan sejak tanggal 13 hingga tanggal 19. Tuhan berkati dan Tuhan sertai, biarlah pertambahan usia yang mereka nikmati boleh senantiasa dikembalikan dengan ungkapan syukur, dengan membangun hidup dalam tahun rahmat Tuhan ini, dengan menjadi berkat Allah bagi orang-orang di sekitar. Terima kasih ya Bapa yang kudus, kami pertaruhkan jemaat Tuhan secara khusus yang terkena dampak pandemi COVID-19, baik di dalam kebutuhan ekonomi, dalam kehidupan, kebutuhan kesehatan, di dalam keseharian hidup mereka. Mari Tuhan Engkau berkati dan jaga secara khusus kami semua di dalam kebersamaan persekutuan. Biarlah kami semua berada dalam kesehatan yang baik oleh karena Tuhan menyertai dan memberkati kami. Rencana kerja dari tim penggalangan dana lahan, Tuhan jaga dan Tuhan sertai. Biarlah segala berita yang mencemaskan, segala berita yang mengganggu, tidak lagi mereka memperdulikan, karena mereka senantiasa mempunyai satu hati, hanya ingin memuliakan Tuhan melalui pelayanan nyata mereka. Tuhan sertai dan berkati mereka dalam usaha kerja dan keluarga. Kami mau juga pertaruhkan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kami juga pertaruhkan aparat keamanan TNI dan Polri. Tuhan berkati, biarlah segala aparat keamanan dan aparat pemerintahan boleh membangun segala kebijakan berdasarkan pertimbangan nurani yang telah diarahkan kepada Tuhan, sehingga apa yang mereka putuskan boleh menjadi sumber damai sejahtera dalam kebersamaan hidup. Terima kasih Tuhan seluruh pelayanan kami pada hari ini. Kami sebagai presbiter, kami sebagai pelayan paduan suara, kami sebagai pelayan musik gereja, organis, pianis, dan juga pemandu lagu. Tuhan berkati biar apa yang boleh kami layankan, kami bahkan yang sebagai pelayan multimedia, kami sebagai koster, ya Bapa, biarlah apa yang kami layankan pada hari ini benar-benar menyukakan hati Tuhan, sehingga menjadi berkat dalam persekutuan umat-Mu. Terima kasih ya Bapa yang kudus, inilah kami yang datang dengan kerendahan hati kami, mempertaruhkan syafaat kami, biarlah apa yang kami naikkan kepadamu boleh menjadi layak seturut dengan kebesaran rahmat Tuhan bagi kami. Karena ya Tuhan dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pelayan PLKT PA, memuji Tuhan. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak
umat yang diberkati Tuhan, marilah memberi persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Ingatlah di dalam firman Tuhan 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29 mengatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini di dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, Dikau telah menghidupi kami oleh rahmat kebaikan-Mu. Bahkan ketika kami bergumul melepaskan diri dari dosa dan penderitaan, Dikau telah berkorban demi menyelamatkan kami. Persembahan yang kami berikan ini tidaklah sebanding dengan pengorbanan-Mu yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Akan tetapi, semua pemberian yang berasal daripada-Mu ini menyatakan rasa syukur dan kesetiaan kami untuk mendukung karya pemberitaan Injil. Kuduskanlah persembahan ini. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian dan kesabarannya untuk mengikuti warta jemaat hari ini Minggu 13 September 2020 sebagai berikut. Majelis Jemaat GPIB Kasih Karunia Denpasar mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat yang telah ambil bagian dalam ibadah secara online yang disiarkan hari ini. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan atas pasangan Saudari Christian Wicaksono Wijayadi dengan Ginda Jennifer Ahmedah Sekpel Hermon pada hari Sabtu 19 September 2020 pukul 15 WITA di STTII Dalung. Pelayanan firman Pendeta Yohanes Wadu. Pengembelaan Kamis 17 September 2020 pukul 12 WITA di kantor Majelis Jemaat Jalan Panji Gang Melati 1 nomor 1 Kuanji Dalung. Mohon kehadiran Presbiter Sekpel Hermon dan dalam pengembelaan tersebut. Terima kasih. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Yohanes Wadu
yang telah melayani firman dalam ibadah minggu saat ini. Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati pelayanan beserta keluarga. Demikian warta jemaat hari ini. Pelayan firman, diaken dan penatua bertugas mengucapkan selamat memasuki minggu ke-15 sesudah Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersamaan dengan perayaan HUT PA ke-61 tahun ini, kami juga mengadakan peralihan anak layan dari Pelkat PA ke Pelkat PT dan peralihan anak layan dari Pelkat PT ke Pelkat GP. Adapun jumlah anak layan peralihan dari Pelkat PA ke PT sebanyak 22 orang dan jumlah anak layan peralihan dari Pelkat PT ke GP sejumlah 22 orang. Berikut adalah nama-nama dari anak layan peralihan Pelkat PA ke Pelkat PT. 1. Eka Aprilia Rismawati. 2. Kesia Ayu Monika. 3. Putri Eding. 4. Tabita Margaret Laudata. 5. Asriel Jonathan Philip. 6. Jessica Trivea Evelyn Liubana. 7. Elsiada Tanu. 8. Abraham Wilson. 9. Lorenzo Vera Leonard. 10. Boyboan Salomo Manihuruk. 11. Christian Julio Bismar. 12. Viola Sabrina Naid. 13. Carla Carolina Joanita Sudarno. 14. Kesia Selviana Margareta. 15. Elijah Emmanuel Prasetya. 16. Mirah Ningsih Natalia Yuwono. 17. Putu Ratih Maharani Suarso. 18. Sevanya Putri Mahardika Arianto. 19. Jessica Meidi P. Parinusa. 20. Joshua Vicky Wibowo. 21. Patricia Sevanya Hukubun. 22. Raymond Januar Tangketasik. Dan berikut nama-nama anak peralihan dari Pelkat PT ke GP sebanyak 22 orang. 1. Abednego Panangian Simanjuntak. 2. Abisa Rakasiwi. 3. Bernard Salomo Dangga. 4. Calvin Valentino Polin. 5. Caroline Fernanda Tuo. 6. Denny Adrian Supit. 7. Desi Elizabeth Natalia Sir. 8. Immanuel Christian Gilbert Nenga. 9. Gavin Wiman Arya Omatan. 10. Harven Prima Kosala Tompodung. 11. Immanuel Raymond Dikmar Koyo. 12. Javiera Giovannia Rantung. 13. Jessica Tesalonika Fotokatu. 14. Jason Made Situmeang. 15. Johan Immanuel Akankari. 16. Kaya Betani Lakstia. 17. Natania Karisma Dwi Anggara Eni. 18. Naftali Risa Luseta Saliha. 19. Risaldi Christian Anggriawan Mintara. 20. Stephen Rudolf Supardi. 21. Yuanito Johnson Terence Winifredo Umbu Anabuni. 22. Yeheskil Netesko Primayuda. Kami persilakan perwakilan dari anak layan peralihan untuk tampil ke depan. Dan kami mohon kesediaan Pak Pendeta didampingi Ketua 3 untuk penyerahan sial sebagai kepada anak-anak untuk peralihan kepada Pelkat dari Pelkat PA ke PT.
Happy birthday, PA. Happy birthday, PA. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, PA. Happy birthday, PA. Happy birthday, PA. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, PA. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya. Ketua-ketuanya silakan maju untuk bersama-sama meniup. Ayo Pak, semua. Tiup lilin tuh 2, 3. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang anak-anaknya nanti dibagi sekalian pun. Kasih juga. Sukacita bersama Pelkat PA kita akan akhiri dan kita mau kembali ke dalam kehidupan sehari-hari. Kasih Tuhan, marilah berdiri dan tunaikanlah tugas untuk bersaksi dan melayani dengan setia berdasarkan firman Allah yang sudah kita renungkan bersama. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat Tuhan, angkatlah hatimu kepada Allah dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.